Rekan setia Radio Dutung Mana FM dimanapun Anda berada, ya kita langsung membahas pertanian ya. Kalau orang berbicara tentang pertanian, maka akan lebih identik dan selalu terkemuka ya masalah pupuk begitu ya. Nah, ada macam-macam pupuk yang tersedia ya di bidang pertanian. Nah, untuk ini mungkin secara umum dulu nih, silahkan siapa yang akan menjelaskan, Pak Fitri, Pak Pramono, atau Pak Misbahul, silahkan. Iya, para pendengar, bahagialah kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Mungkin sekilas kami jelaskan sedikit mengenai tanaman pangan. Tanaman pangan itu terdiri dari yang umumnya kami tangani padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Ini umumnya ya, umumnya. Kemudian nomenklatur tanaman pangan hortikultura. Hortikultura ini mungkin di masyarakat agak asing ya. Paling itu istilah teknis ya, teknis ke etas pertanian. Itu terdiri dari sayur, macam-macam sayur. Kemudian ada buah-buahan, kemudian ada bunga-bungaan. Oh iya. Iya, masuk hortikultura. Kemudian lagi ada tanaman obat, tanaman obat. Nah, ini kami tangani. Toga itu ya. Nah, kemudian lagi perkebunan yang besar-besar aja kami tangani. Bukan berarti yang kecil tidak kita tangani. Yang kami tangani juga yang lebih besar, yaitu umumnya kami menangani sawit dan karet. Walaupun ada kopi, ada lada, macam-macam lah. Tapi yang lebih besar itu. Kemudian lagi sedikit masalah teknis ya. Berbicara mengenai bagaimana pembangunan pertanian, berbicara produksi, khususnya kami berbicara produksi, walaupun untuk mencapai produksi itu banyak upaya-upaya yang kami lakukan ya. Antara lain yang harus secara teknis kami lakukan adalah misalnya pengolahan tanah sempurna. Pengolahan tanah sempurna ini kalau dulu kan tradisional, tajak, luku. Sekarang kan sudah alat mesin pertanian, mesin pertanian main di lapangan. Ini untuk salah satunya untuk meningkatkan minat para pemuda tani untuk berusaha tani. Nah, yang ada kan mengganti-ganti yang sudah senior ya. Petani senior sekarang itu ya untuk menarik minat gitu. Ya, kita alat-alat mesin ya banyak. Pemerintah daerah, APBD 2, APBD 1, APBN sudah turun tangan semua ya untuk membantu alat-alat mesin baik di on farmnya, off farmnya sama. Ya. Kemudian pengolahan tanah sempurna, kemudian penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat. Ini penting ya. Benih unggul, benih itu janji. Jadi apa bahasa kita itu memilih benih itu harus benar-benar supaya ada harapan. Kalau memilih benihnya asal-asalan, bahasa Banjarnya bahapa, hasilnya belum tentu jelas hasilnya ya. Jadi benih penting ya, benih penting. Ada kita benih unggul bermutu bersertifikat ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah ini masuk ke materi nanti, tapi ini materinya terbatas ya. Ini pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang. Ada istilah teknisnya pemupukan berimbang. Ada dulu ada urea, SP36, KCA dulu pupuk tunggal. Sekarang ada pupuk majemuk, ada NPK dan sebagainya lah. Nanti masuknya ada macam-macam sudah sini. Nah, kemudian setelah pemupukan itu ada pengendalian hama terpadu. Nah, hama ini penting, hama penyakit penting. Ini sangat penting sekali. Ini nanti Bu ya, Bu Nelly. Pada sesi berikutnya. Karena kita ini cukup panjang juga sama ini. Ini kalau kuliah 2 semester lah itu. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu penanganan panen dan pasca panen. Nah, jadi panennya kapan yang pas, ciri-cirinya bagaimana, packingnya bagaimana, grade-nya bagaimana, ini harus ditangani dengan baik lah. Ya, ini dulu sampai sekarang tidak berubah namanya, itu Panca Usaha Tani. Kalau berbicara masalah pupuk itu cuma sebagian saja. Oke, silakan Pak Mas Pram, ada tambahan? Ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Fitri bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan produksi selain bibit adalah pupuk. Pupuk ini kan artinya makanan untuk tumbuhan atau untuk tanaman. Oleh sebab itu pupuk sangat berpengaruh sekali untuk besar atau kecilnya produksi yang kita harapkan. Nah, selama ini kita sudah dibiasakan memupuk tanaman itu dengan pupuk kimia ya, atau pupuk buatan pabrik. Memang keunggulan daripada pupuk kimia ini
Yang pertama, respon tanaman lebih cepat, ya. Instan gitu ya Pak Pram. Iya. Hebat, makanan itu seperti makanan instan, cepat dilahap, siap saji. Iya. Dan yang kedua, tidak perlu volume besar, tidak perlu volume besar. Nah, tapi dengan ya katakanlah beban mungkin ya, beban keuangan negara, beban harga gitu ya. Yang mungkin banyak yang harus dipikirkan oleh negara, mungkin sekarang kan subsidi pupuk mulai agak terbatas. Iya. Tidak seperti biasanya, sehingga mungkin petani diarahkan untuk menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk yang lain begitu ya, yang lebih murah. Pupuk kimia ya, pupuk organik ya. Kan banyak sekali pupuk organik itu, bisa dari limbah ternak maupun limbah tanaman. Limbah rumah tangga juga ya. Iya, betul. Jadi pada prinsipnya pupuk organik pun tidak kalah dengan pupuk kimia atau pupuk pabrik. Asalkan pengolahannya benar gitu ya. Benar ya, diolah dengan benar, bisa diproses secara cepat ya kan, atau kalau mau secara alami ya menunggu beberapa bulan ya. Iya. Nah itu. Bisa diproduksi sendiri mungkin Pak ya ini ya oleh misalnya sekarang ada teknologi Bokase. Bokase itu bisa antara 1 minggu sampai 2 minggu sudah bisa dimanfaatkan. Oke. Pak Pram, kalau tadi kita dulu pakainya pupuk kimia ya, yang relatif mahal gitu ya. Terus apa ya, mungkin punya dampak yang cukup tinggi ya, mungkin terhadap kesehatan atau apa gitu ya. Nah, dan juga mungkin dulu banyak ya yang pupuk yang dimanipulasi gitu ya, yang macam-macam. Nah, ada pupuk palsu ya. Iya, betul, ada yang pupuk palsu dan lain sebagainya. Ini adalah upaya strategis ya dari pemerintah untuk mengarahkan para petani kepada pupuk organik. Ada bermacam-macam juga ya Pak ya. Nah, lalu pembuatan pupuk organik ini apakah juga memerlukan biaya yang cukup tinggi, atau mungkin juga memerlukan semacam mesin atau teknologi yang yang mahal gitu ya, atau mungkin juga campuran dari pupuk organik ini yang susah dicari. Nah, itu yang perlu disampaikan juga kepada para petani kita. Betul. Jadi pupuk organik ini sebenarnya tidak memerlukan sarana ya atau biaya yang mahal. Jadi tergantung bentuknya kan gitu. Kalau kita hanya ingin memupuk dengan pupuk yang bentuk masih biasa, katakanlah masih bentuk tanah gitu ya, tidak butiran-butiran gitu atau pelet, itu sebenarnya sederhana. Kotoran ternak dan sampah mungkin ya, sampah organik, sampah rumah tangga atau tanaman-tanaman itu cukup ditumpuk jadi satu, ya kan? Setelah itu dicampur dengan kompresor apa ya? M4 lah, mikroorganisme ya. Berarti ada juga campuran lainnya gitu ya. Mikroorganisme. Itu untuk apa Pak? Itu untuk mempercepat proses pelapukan. Sehingga serat-serat yang itu bisa dihancurkan oleh mikroba, sehingga akan menjadi pupuk organik yang siap diserap oleh tanaman. Itu tidak mahal, hanya mungkin memerlukan tenaga, karena di situ harus setelah disiram ya dengan larutan tadi, misalnya M4, terus dibolak-balik, setelah itu ditutup, ditutup rapat, istilahnya anaerob, tidak ada udara yang masuk, dibiarkan selama 1 minggu sampai 10 hari. Setelah itu sudah bisa digunakan. Jadi biayanya sebenarnya relatif sangat kecil dibandingkan daripada membeli pupuk pabrik atau pupuk kimia ya. Kalau sekarang mungkin M4 1 liter itu harganya 50.000 ya. Ya, sekitar gitu. Sekitar itu 50.000 bisa digunakan mungkin sampai berapa ton, 5 ton mungkin bisa itu. Keberadaannya di pasaran ada, sudah banyak di gitu ya? toko-toko pertanian ya, banyak sekali. Bahkan bisa gratis nggak ya di pertanian gitu? Sebenarnya nggak janji ya. Kalau kelompoknya punya kas ya, artinya punya pendapatan kan bisa tabungan kelompok ya kan. Kalau tidak pun di desa kan ada yang namanya dana desa ya. Itu kan ada untuk program pemberdayaan atau pembinaan kelompok. Sebenarnya itu bisa. Mereka misalnya praktek membuat kompos,
lalu desa menyiapkan bahan bakunya dan mungkin biaya pengolahannya, memanggil beberapa kelompok tani yang di desa. Nah, artinya sebenarnya tidak masalah kalau masalah dana atau cara mencarinya atau mendapatkannya sangat mudah. Wadah pengolahannya tadi Wadah pengolahannya apa bisa aja? di tempat terbuka tapi nanti ditutup dengan terpal, atau bisa juga dibikin lubang ke dalam, artinya tanah yang ditabuk, atau bikin Kotak. semacam kotak dari tanah atau dari beton ya. Oh iya, artinya tidak harus beli gitu ya? Tidak ya. Atau tidak harus buat misalnya pakai semen atau apa gitu ya, tidak ya? Tidak harus ya. Oke. Baik, saya ke Pak Misbahul Munir nih Pak. Iya. 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 Pupuk organik atau yang sering mungkin disebut dengan POC ya? Oh, itu POC, pupuk itu salah organik. satu, Ya, bukan ya? salah satu, Oh, salah satunya. Oke, salah oke. satu produk dari pupuk Iya. organik. Oke, pupuk organik secara umum ya Pak Misbahul, apa nih yang membedakan dengan pupuk kimia ya, selain dari tadi di harga gitu ya, di biayanya. Nah, hasilnya atau apa ya, efeknya terhadap tanaman itu seperti apa? Silakan Pak. Oke, jadi gini ya, menanggapi dari Pelaku tuh, pertama tadi pelaku dulu ya. itu, pelaku. Oh iya, pelaku berarti terciduk ya. Jadi memang kalau secara dampak sangat baik, khususnya bukan hanya tanaman tapi lingkungan, khususnya tanah. Karena pupuk organik itu kandungan bahan maupun yang lainnya sangat kompleks, banyak, lengkap dibandingkan dengan yang pupuk kimia atau buatan. Hanya saja ini ada beberapa pengalaman di tingkat petani, karena rata-rata kalau bahan atau biomasanya itu banyak, karena dalam kita mengaplikasikan di lapangan kan kadang-kadang bisa sampai 4-5 ton, bahkan puluhan ton per hektar. Iya. Banyak sekali. Ini yang masih belum dipahami oleh petani di lapangan. Memang pada saat itu tenaga memang banyak dibutuhkan. Iya. Hanya saja jangka panjang yang kita pikirkan, selain daripada menyuburkan lahan dengan jangka waktu yang panjang juga, artinya lahan itu subur akan lama dengan adanya pupuk organik itu dibandingkan dengan pupuk buatan. Kalau pupuk buatan atau kimia, begitu dipupuk satu kali habis. Iya, setelah habis masanya habis gitu masanya ya. habis. Tapi dampak yang lainnya juga, artinya tanah berpasir, poros dan seterusnya. Sementara kalau untuk pupuk organik dia dampaknya jangka panjang terus. Semakin dikasih pupuk organik yang sesuai dengan anjuran atau yang lebih banyak lagi, karena tidak berpengaruh dia, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau pupuk kimia itu dosisnya harus tepat. Kalau tidak tepat, kalau berlebihan bisa mati tanaman. Malah membawa dampak negatif ya. Nah, dampak negatif. Kalau di pupuk organik tidak ada dampak negatifnya. Hanya saja memang itu tadi, tenaga kerja memang yang perlu perlu banyak, lebih banyak, waktu juga lebih panjang. Iya. Itu yang paling mendasar. Sementara kalau kesuburan memang yang namanya tadi dibilang Pak Pramono, kalau pupuk kimia itu instan, Iya. artinya langsung saji, langsung makan, betul. kenyang. Iya. Sementara kalau melalui pupuk organik ada proses. Tapi ada juga, dengan seiring waktu dan teknologi semakin maju, dengan pengolahan juga yang baik, ini bisa jadi instan juga. Artinya dipupukkan juga cepat. Akan cepat ya. Akan cepat, tapi prosesnya aja lagi pembuatan. Hanya saja, nah ini yang masih jadi kendala kita di lapangan untuk mengaplikasikan dan menerapkan teknologi ini. Karena memang tingkat pengetahuan, keterampilan, adopsi petani masyarakat kita yang masih. Tapi bagi contoh kayak petani-petani yang sudah maju, kayak Pak Yono, halo Pak Yono, ya. Pak Yono yang ada di Jorong ini di Jorong. Halo Pak Yono dan anggota dewan kita juga ada petani, Pak Sarjana. Pak Sarjana itu luar biasa loh itu, Pak Muslimin segala macam. Ya sudah mulai sudah dari dulu sebetulnya mereka menerapkan itu. Iya. Dan sudah mulai memahami, sudah mulai memahami dan menerapkan, tidak ada masalah.
dan lihat aja dampaknya. Lahan-lahan mereka beda dengan lahan-lahan petani yang rutin terus-menerus secara sinambung menerapkan pupuk kimia itu. Cuma nah jadi ada semacam stigma atau pendapat dari petani bahwa kalau menggunakan pupuk ternak katanya malah rumputnya tambah subur. Itu gimana kira-kira itu? Iya jelas, yang namanya lahan kalau subur itu rumputnya pasti subur. Gitu di mana-mana itu. Iya. Lahan subur pasti pupuk subur. Otomatis memang artinya dengan adanya kondisi itu lahan yang subur tadi pasti ditandai dengan apapun itu pasti subur. Jadi kalau rumputnya subur menandakan bahwa di tanah itu betul-betul banyak unsur hara ya. Nah, alhamdulillah, Mbak, kalau rumput subur kan artinya pada waktu bera yang tidak ditanami, kita di sini kan salah satu juga sentra produksi peternakan. Khususnya ternak besar sapi. Rumputnya kan bisa diambil untuk makan ternak. Jadi enggak terlalu bahasa kasar. Terlalu merugikan gitu ya. Merugikan juga. Bahkan Iya. rata-rata petani kita selain daripada bertani juga mereka beternak, khususnya ternak sapi. Nah, jadi itulah salah satu dampak positif dari pengembangan pupuk organik ini. Hanya saja memang itu tadi aja. Beberapa hambatan tadi ya, tenaga dan waktu, terus aplikasinya gitu ya. Berdasarkan pengalaman juga pertanian melewati dinas pengolahan pupuk organik ini sudah banyak. Iya. Artinya dibantu peralatan segala macam yang namanya UPO itu Pak Fitri. Baik Pak Misbahul. Iya. Pak Fitri dan juga Pak Pramono. Ini mengenai pupuk organik ini Pak, karena memang ini ya barang yang tergolong baru ya Pak ya, tergolong baru ya bagi para petani kita. Nah, bagaimana nih Pak sosialisasi terhadap pupuk organik ini bagi para petani kita ya, dan juga pelatihan ya untuk mereka membuat pupuk organik ini. Oke, sebelum dilanjut, saya ingin sapa dulu nih, selamat pagi untuk para petani kita, para kelompok-kelompok tani yang tergabung di Poktan ya Pak. Gapoktan dulu ya, Gapoktan ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini para petani kita tetap sehat, tetap bersemangat ya untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam pertanian. Silahkan Pak Fitri atau Pak Pram yang mau menjawab. Baik, saya kembali ke pupuk organik tadi ya Bu ya. Pupuk organik ini yang ciri khasnya dia akan memperbaiki struktur tanah. Wah, itu luar biasa. Tanah yang bahasa kita tuh yang keras, kurang bagus. Dia kalau selalu diberi pupuk organik dia akan bikin gembur. Itu yang tidak dimiliki oleh jenis yang lain ya. Jadi air mengenai pernapasan sebagainya, sirkulasi udara untuk keperluan tanaman itu akan menjadi lebih baik. Hanya saja kata Mas Pram tadi dia perlu jumlah yang banyak. Di tempat kita secara umumnya di hortikultur tadi Mbak Neri ya, di sayur-sayuran ya, itu banyak bunga-bungaan hal-hal gini. Tapi anggrek ini kalau mau dibisniskan, luar biasa. Oke, nanti kita bicara lagi soal bisnisnya dengan saya. Teknologi tersedia, jaringan tersedia, kita tersedia Bu. Jadi kita punya jaringan sampai ke desa. Ya, ada penyuluh di desa ada Bu. Ya, kita ada semua tercover ya di desa, penyuluh kita. Ini mereka kita berani mengatakan penguasa teknologi itu ada. Jadi kita tinggal menyampaikan ke petani. Nah, hanya saja kadang-kadang kan mau cepat. Kalau sehektar mesti 10 ton, 5 ton kan banyak perlunya. Pengolahannya agak banyak. Tetapi kalau pupuk dibandingkan dengan pupuk pabrik ini ya gitulah. Tapi kalau untuk kegunaan hortikultura ini malah lebih ya, bahasa kita lebih sehat kayaknya lebih sehat untuk tanaman-tanaman, sayur-sayuran. Sayur organik kan ada sehat organik ya. Kemudian ya Bu ya, skills info dulu untuk tambahan masih pupuk ini. Pupuk ini kan subsidinya luar biasa Bu. Ya, pupuk pabrik ya, pabrikan kimia luar biasa. Untuk tanah laut ini data yang kami peroleh ya. Pupuk urea itu 6.600 ton. Ya, kemudian NPK sekitar 9.000-an. Itu untuk 1 tahun ya Pak? 1 tahun itu luar biasa. Terus untuk tanah laut ya Pak? Tanah laut ya, dibagi berapa kecamatan yang besar-besar aja ya. Ini yang
Pupuk dua jenis pupuk ini yang luar biasa dipakai di tanah laut. Mengira untuk jagung dan sebagainya ini luar biasa. Memang subsidi nasional besar juga, Bu. Ya. Makanya keperluan pupuk ini subsidi tertutup. Nah, tutup. Jadi dia harus ada administrasi dipenuhi oleh anggota petani, petani, baru mereka bisa memperoleh. Kalau enggak ya beli yang bebas, non subsidi, yang subsidi. Nah, Oke, baik, Pak Fitri. Upaya-upaya tadi Pak, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka untuk menggalakkan ya pupuk organik ini seperti apa Pak? Ya, yang sering kami lakukan selain kegiatan di desa, oleh secara swadaya mandiri oleh kawan-kawan penyuluh di lapangan, melajari bagaimana di pertemuan, pertemuan 2 minggu sekali, sebulan sekali di petani, ya kawan-kawan penyuluh melajari, Bu, ya kita pelajari mereka bagaimana ini campuran begini seperti dijelaskan oleh Mas Pramono tadi. Tapi yang getol sekarang kami tingkatkan itu adalah di kegiatan Manunggal Tutung Pandang. Nah, ini luar biasa. Iya, sekaligus untuk mendukung ya kegiatan pemerintah daerah. Yang menontonnya banyak, iya kan? Yang melihat banyak. Ini kami kalau teknologi itu yang melihatnya banyak lebih suka. Ya, cepat berkembangnya. Nah, ini kan kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat melihat kan, itu ya, wah ini penting nih, bagus nih, langsung cepat sekali responnya. Jadi di kegiatan Manunggal Tutung Pandang sama di Pak Bupati kita melihat juga ya kegiatan-kegiatan di lapangan ini, dukungan luar biasa dari pemerintah daerah. Ini memang Bu teknologi tersedia, disampaikan di tingkat petani, tingkat desa ini tinggal aplikasinya, Yang lebih menarik yang saya bilang tadi peluang bisnisnya sangat besar. Nah, kalau di packing, di make up, dibagusi, di bengkeng, wah luar biasa jadinya. Sampai nanti ke sana gitu ya Pak ya. Jadi mulai dari pengolahan sampai kepada aplikasi ke tanaman sampai nanti juga kepada mungkin ke usahanya gitu yang untuk dibisniskannya. Oke, baik, tadi disampaikan Pak Pramono tadi bahwa pupuk organik ini menggunakan bahan-bahan limbah ya Pak ya? Bahan-bahan limbah, bahan dasarnya. Nah, sekarang nih bagaimana nih Pak ketersediaan dari bahan dasarnya ini Pak, limbahnya ini? Oh ya, betul. Jadi kalau kita lihat di tanah laut ini kan populasi ternak sapi dan ayam potong ya, khususnya ayam broiler cukup besar ya. 1 ekor sapi itu setiap harinya menghasilkan kotoran ternak sekitar 10 kg. Ya kurang lebihnya itulah variasinya, tergantung besar kecilnya ya. Nah, dan tergantung makannya. Kalau makannya banyak ya kotorannya lebih banyak. Lebih banyak kayak kita juga ya. Nah, sehingga kalau populasi di tanah laut misalnya ternak sapi saja sampai ya sekitar, mungkin maaf nanti kalau keliru, sekitar 50.000 ekor. Nah, itu berarti sudah bisa menghasilkan bahan baku untuk pupuk agro berapa ribu ton ya, artinya sudah cukup besar lah. Nah, itu. Nah, sedangkan penggunaannya pupuk organik ini cukup 10 kali lipat daripada pupuk kimia. Ya, pupuk pabrik. Kesedikitannya gitu ya. Ya, volumenya kalau misalnya kan gini, pupuk organik itu kan mengandung nitrogen sekitar 1,7%, ya kan? Nah, sedangkan di dalam pupuk kimia, misalnya urea, itu dalam 100 kilonya mengandung 15%. Artinya kalau kita ingin sama dengan pupuk urea pabrik itu kita perlu 10 kali lipatnya. Berarti yang 100 kilo menjadi 1 ton. Nah, itu perlunya. Nah, persoalannya adalah orang itu kan kalau berbicara kotoran ternak atau limbah pertanian itu kayaknya kotor kan gitu ya. Mungkin bau dan sebagainya, atau mungkin mengandung cacing, ada ulat ya, ada macam-macam gitu. Tapi dengan teknologi baru teknologi baru dibikin kompos dengan sistem tadi misalnya bokase, itu nanti kalau sudah jadi tidak bau lagi. Dan teksturnya juga nggak lembek seperti pupuk kandang gitu ya. Nah, bahkan ibu-ibu mungkin pegang pun sudah nggak jijik lagi. Apalagi kalau sampai dikeringkan terus digiling gitu ya, digiling nanti dalam bentuk butiran-butiran
dikemas seperti Pak Fitri dalam plastik 10 kiloan. Kan sekarang sudah banyak itu. Kalau kita melihat di yang di RPH setiap hari Minggu Iya ya. itu sudah banyak orang jualan tanaman, biasanya sekaligus menjual pupuk organik yang kemasan 5 kilo sampai 10. Jadi sudah sekarang sebenarnya pupuk organik atau pupuk kotoran ternak itu sudah tidak jijik lagi apabila diproses dengan teknologi. Baik, saya ke Pak Anies Bahul nih lagi. Pak, ya bahan dasarnya tadi salah satunya disebutkan oleh Pak Pram, limbah ternak ya Pak ya. Iya. Nah, secara realnya nih Pak, secara realnya selain daripada limbah ternak, apalagi nih bahan yang nanti dicampur di dalam perlengkapannya untuk pembuatan pupuk organik ini. Karena mungkin kalau salah-salah limbah mungkin agak akan berakibat fatal negatif juga gitu ya Pak. Mungkin silahkan Pak Misbah. Iya. Apalagi limbahnya limbah kaca. Nah, itu ya, makanya itu. Iya. Iya. Beling ya. Makanya yang dimaksud Kalau limbah buah-buahan kayak kulit cempedak nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Itu. Jadi yang namanya aja kan limbah pupuk organik. Organik itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan, Yap. hewan, dan manusia. Oke. Manusia juga Boleh ya punya kita ya? boleh dong. Kenapa tidak? Nah, karena bahannya bahan organik, Lebih kuat tuh berarti ya? Otomatis kan ya tadi baunya dan sebagainya. Dan secara real yang sudah dikembangkan, selain daripada kotoran ternak juga limbah-limbah pertanian. Yap, seperti contohnya jerami padi. Jerami, oke. Dan yang paling banyak tapi masih belum dimanfaatkan maksimal limbah pasar. Limbah pasar, limbah tangga yang dari organik. Dari organik ya. Daun-daunan macam-macam itu. Iya. Seandainya ini di tempat-tempat pembuangan sampah ini dibagi, diatur Itu seperti kayak dulu. sampai Ya. puluhan Dia dibagi diatur. Ini limbah organik yang seperti ini kumpul di sini, yang ini plastik dan sebagainya Oke, dipisah. betul. Berarti ini diolah Yap. akan luar biasa. Karena yang namanya limbah organik itu tidak ada kalau yang diolah dijadikan pupuk organik nantinya tidak ada yang tidak berfungsi. Gitu. Semuanya berfungsi walaupun itu berulat dan berjamur. Oh iya. Karena ulat juga diperlukan kok. Iya. Pada saat proses pengolahan ulat itu kan protein tinggi. Betul. Kan berarti mengandung protein juga di dalam limbah, di dalam pupuk organik itu sendiri. Jamur itu juga ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Iya, betul. Bahkan ada jadi- yang mulai dimakan ya. Nah, jadi ada beberapa tadi yang disinggung masalah mall tadi, itu salah satu bahan baku yang bakterinya memang dari alam yang diambil, dari limbah-limbah itu sendiri juga. Jadi pada dasarnya pupuk organik itu bisa memanfaatkan apa saja, yang penting pada dasarnya yang pertama tadi berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, Limbah hewan, iya. dan manusia. Iya. Kalau di daerah perkotaan, limbah-limbah dari manusia khususnya, yang langsung ya limbahnya, itu kan ditampung. Bahkan ada pengusaha khusus sekarang yang kalau di daerah perkotaan itu menyedot, Iya. menyedot itu diolah senang tidak senang jadi pupuk. Dan itu jadi pupuk organik. Dan Jadi tidak khawatir lagi nih ya masyarakat kita kalau nanti tempat septic tanknya Septic tanknya kepenuhan terlalu gitu ya, penuh, tidak bingung mencari siapa nih yang mau menyedotkan gitu ya. Ada sudah. Ada Bahkan sudah. bayar mahal gitu ya untuk menyedot. Iya. saya coba kan. Sekarang bisa barter nih nanti ya. Barter iya dengan Dan gratisan gitu. Dan betul. yang berikutnya lagi yang tadi yang di pasar itu loh, yang Iya. luar biasa itu. Iya, Dan kalau limbah pasar dengan adanya pengolahan pupuk organik membantu juga pemerintah untuk untuk lingkungan. lingkungan. Apalagi ini ditanamkan langsung terus-terusan di masyarakat. Limbah rumah tangga ini sangat bermasalah sekali. Tapi dengan adanya diolah pupuk organik, otomatis selain daripada mempunyai nilai tambah, nilai yang lain adalah mengurangi polusi udara dari kotoran itu. Iya. Di pasar itu kan. Iya, Kita lihat iya. bagaimana Betul kesadaran kita menanam kesadaran masyarakat memisah limbah-limbah ini. organik, plastik, plastik. ya kan, mungkin besi dan Iya. Dan semuanya kalau dipisah-pisah jadi duit semua kok Jadi duit sebetulnya. semua. Gitu ya. Iya.
jadi duit semua kan. Besinya juga ada, berapa kilo tukang tuh? plastik ada Iya, ya kan. iya, iya. Hanya saja Berapa memang ribu per menanam kilo. kesadaran masyarakat ini. Dan ini sudah kita praktekkan sebetulnya, Bu. Iya. Kita praktekkan dari berbagai bahan dan sebagainya. Bahkan Pak Johnson, Ya. Bati-Bati, ya. itu kan penjual pupuk organik kemasan yang sudah kira-kira Berapa bisa tahun tuh lama bener? 400 Begitu ya? Itu sudah Di mana tuh alamatnya tuh Pak? Mungkin bisa disampaikan dengan jelas supaya ada. Di Indonesia ada, Pak. Oh gitu. Bikin Jadi dan kita ini namanya UPO, Bu. Di hampir di seluruh kecamatan itu unit Oh, iya. pengolahan pupuk organik itu Saya sudah kalau semua. UPO nih teringatnya ada satu toko betul. elektronik di Banjarmasin ya. Atau yang dari langit sana. Nah, atau yang seperti ya pesawat itu, iya. Baik, Pak Misbahul, saya ke Pak Fitri dan Pak Pramono juga. Ini Pak, Bapak-bapak, tadi Pak Misbahul menyampaikan bahwa limbah pasar ya dengan berbagai tahapan-tahapan pemisahan dan macam-macamnya gitu. Nah, apakah ini identik nih Pak Fitri dengan ada istilah sekarang ya pertanian terintegrasi, itu seperti apa nih Pak? Pertanian terintegrasi itu, Bu ya, biasanya ya ada beberapa community yang kami gabung. Misalnya integrasi sawit ternak. Nah, ya. Ada lagi macam-macam Pak, tiga jenis tanamannya ya. Tapi dia semuanya itu sama-sama menguntungkan. Iya. Terbentuk Pak komersialisme ya, Iya, dengan mutualisme. iya, dengan pengolahan limbah ini tadi kalau misalnya di pasar berarti kan kita harus bekerja sama dengan SKPD terkait ya. Nah, ada dinas pasar berarti ya, iya. dengan lingkungan hidup ya. Nah, dengan pertanian tentunya sebagai SKPD teknisnya ya, dengan apa gitu. Apakah ini sudah menjadi sebuah program solid gitu di Kabupaten Tanah Laut, Pak? Dulu pernah waktu kita di Pipatka. Sebelum pertanian mencoba itu, memang yang berat itu bukan koordinasi dengan antar instansi, tidak. Kalau itu bagus-bagus saja. Yap. Bagaimana menyadarkan masyarakat ini yang sangat memisah-misah itu Bu ya, Memisah. Betul. membuang sampah di tempat betul. bisa Ada 3 dulu. Yap. Di setiap pasar, di setiap sudut jalan itu ada 3 Yap. tempat dengan warna-warna yang Iya. ada tulisan Iya. sudah di situ. Iya. Ini limbah Organik. organik, Non-organik. organik plastik dan Apa apa gitu? itu tadi? Iya. Bagaimana kesadaran masyarakat itu? Nyampur aja semuanya Pak ya. Nyampur tuh. Lebih enak ya. Jadi Iya. ini yang paling, makanya kesadaran masyarakat. Kalau yang justru di pedesaan itu mudah, sangat mudah. Apa bahasa kasar kami, dalam buang di sawah aja atau di kebun, yang untuk limbah organik itu kena pian semprot sedikit lawan apa EM4 tadi, insya Allah ya berfermentasi aja, artinya menjadi pupuk organik walaupun panjang dibandingkan dengan apabila dibuang sembarangan. Nah ini yang karena itu tadi kan teknologi ya, pengolahan. Sementara kalau yang ditimbai aja, asal ditimbainya jadi perumahan atau di kebun aja, ibarat Bungkus plastik pecah loh plastiknya. Nah itu tadi kalau yang pupuk organik ya, limbah organik dari rumah tangga dan sebagainya yang dibuang ke kebun, ini jadi pupuk. Iya. Artinya secara alamiah, karena dedaunan yang gugur lapuk juga kan, jadi pupuk juga. Apalagi ditambah dengan proses itu. Iya. Nah, itu Ya. Salah satu juga hambatan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri, pengetahuan dan kesadaran masyarakat kita ya, Pak Fitri, ini yang tentang pemisahan dan pemilahan. Iya. Iya. Ada. Saya juga sebenarnya masih banyak juga nih ya orang-orang yang nggak mengerti organik itu apa saja sih, non organik itu apa saja sih. Terus apa satunya ya tadi Pak Pram tadi bilangnya 3 ya. Organik, non organik, apa lagi satunya Pak? pupuk organik dan pupuk organik. Bukan yang sampah tadi Pak. Oh, plastik. Plastik. ya. Enggak, kalau istilahnya organik itu kan pokoknya dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Yang non organik itu satunya misalnya dari kaca, besi, plastik. Nah itu ya. Oh gitu. Organik dan non organik gitu ya. Iya, Nah organik dan itu juga kadang-kadang masyarakat kita masih belum memahami dengan jelas. Nah makanya mungkin tadi seperti yang Pak Misbahul sampaikan tadi, jadi satu aja gitu ya. Karena tidak mengerti yang itu. Nah jadi sejauh ini mungkin bagaimana upaya-upaya kita ya, para pelaku ya, para pelaku
pertanian, pelaku pertanian untuk memahami ya terhadap hal-hal tersebut nih Pak. Siapa nih yang mau? Oke, Pak Pram silahkan. Oke. Jadi sebenarnya penggunaan apa ya istilahnya kotoran ternak atau tumbuhan untuk tanaman ini sebenarnya kan sudah dipraktekkan atau sosialisasikan. Sebenarnya sudah memakai sejak zaman dulu Bu ya. Iya betul. Iya. Kita punya kotoran ternak untuk memupuk tanaman. Nah yang sekarang sedang dikembangkan teknologi bagaimana cara memprosesnya supaya memakan waktu lebih pendek. Kan gitu. Maka setelah misalnya pupuk organik dengan Pokase itu yang sistem fermentasi dengan mikroorganisme. Ini baik Dinas Pertanian ya, Taman Pangan maupun Peternakan sebenarnya sudah ada program-program. Seperti misalnya tadi kegiatan proyek UPO itu ya, unit pengolahan pupuk organik. Itu kan yang dapat program ini kan lumayan tuh, dibantu ternaknya, dibantu gudangnya, alat untuk membikinnya, masuk mungkin kalau nggak salah angkutannya ya ada. Nah itu luar biasa. Beberapa tahun mereka mendapatkan dan dinas baik Taman Pangan maupun Peternakan sudah melakukan program-program ini. Nah sekarang masalahnya petani itu dimanjakan dengan tersedianya pupuk organik waktu itu, pupuk kimia ya. Betul. Mereka karena seperti kata Pak Munir, kalau menggunakan pupuk organik ini memakan tenaga yang cukup banyak, katakanlah yang harusnya 2 kuintal, kita harus jadi 2 ton kan gitu, harus 2 kali lipat. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai memasyarakat. Mulai bergeser ya. Sudah menyadari dengan dampak negatifnya pupuk kimia juga ada bagusnya ya. Nah, mereka petani sudah mulai menyadari misalnya tanah jadi mengeras. Kalau pakai organik agak subur, gembur, mungkin bisa ditambahkan Pak Vito ya. Iya. Sebentar lah Bula. Ini kalau secara keilmuan definisinya, pupuk organik itu adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman tadi, kemudian dari hewan-hewan bangkai-bangkai dan sebagainya, termasuk kotoran-kotoran manusia dan yang sebagainya. Kemudian juga ada yang berbentuk cair ya, jelas saja dia PPOC, kemudian ada yang berbentuk padat. Jadi sifatnya ini dia akan memperbaiki fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah Bu ya. Ini keuntungan pupuk organik kan seperti sebelumnya tadi. Nah, jadi kalau tidak khawatir gitu ya kalau tanahnya ditanami terus-menerus gitu akan menjadi hilang haranya ya. Akan ada harus jeda waktu gitu ya untuk penyuburan tanah ya, tidak khawatir tentang itu. Kalau pupuk organik kita punya ciri khas seperti jagung. Jagung tanah laut itu adalah pupuk organik luar biasa Bu. Iya. Dia menggunakan pupuk organik kotoran ayam. Berapa sampai 100 karung 120 karung per hektar itu. Makanya pupuk jagung-jagung kita ini katanya termasuk salah satu jagung yang berkualitas di Indonesia. Ini lumayan Bang. Jadi ini apa namanya hal-hal yang demikian sudah diterapkan. Walaupun, sangat menggembirakan ya. Walaupun sebenarnya lumayan biaya cukup besar. Tapi itu pun ada subsidi, bukan subsidi, ada jenis pupuk pengganti seperti pupuk organik ya, pupuk organik yang disediakan pabrikan juga ada, petroorganik ada, petroorganik ada, itu Rp800 per kilogram ya. Itu sudah bentuknya sudah butiran. Kayak SP itu. Ada disediakan memang ada. Kemudian Bu kembali ke teknologi tersedia. Sangat tersedia teknologi. Hanya saja memang faktornya itu kadang-kadang banyaknya itu banyaknya misalnya 1 hektar banyaknya yang diperlukan gitu ya. Bisa 2 ton gitu bikin kan. Memakan waktu berapa 2 minggu atau itu ya. Jadi kadang-kadang perlu praktis, tapi dari segi kebaikan fisik tanah itu luar biasa. Makanya kadang-kadang digunakan di sayur, kemudian di bunga-bungaan sering menggunakan itu. Nilai estetikanya, nilai kesehatannya yang luar biasa ya untuk mempengaruhi sayur-sayur organik gitu. Keperluannya juga tidak terlalu banyak kalau situ-situnya ya. Sekarang yang sudah merasakan betapa bagusnya menggunakan pupuk organik ini kan petani seperti tadi katakan Pak Fitri, petani jagung, petani sawit. Nah, itu mereka kayaknya sudah minimal 50% menggunakan pupuk organik, tidak mengandalkan pupuk kimia saja. Mereka tahu betul bahwa
tadi memperbaiki struktur tanah, yang kedua juga mungkin lebih Produksinya aware. juga tidak Produksinya berbeda ya dengan betul, kimia gitu. betul, ya. Rasanya juga tidak berbeda ya. Nggak akan meresap ya Pak ya. Malah enak katanya. Iya. Ya. Fresh. Izin Bu, mau bertanya sedikit Bu. Oke, silakan. Ya. Begini Pak, apakah ini kan untuk pupuk yang nabati ini kan apakah memang hanya untuk kesuburan tanah atau apakah ini bisa menjadi pengendali serangga atau hama seperti ke pestisida? Ya. Apa mungkin pestisida nabati atau Nabati gimana? ada. Saya tambahkan sedikit. Jadi bahasa organik ini memang ada bahasa organik atau hayati baik untuk pupuk maupun untuk pestisida. Tadi ditanyakan dampak, ya sangat luar biasa dong dampaknya. Pupuk organik itu juga selain daripada meningkatkan kesuburan tanah atau hara tanaman, dengan tanah yang subur ada kondisi tertentu yang dimana hama tidak datang di situ. Tapi tak ada tapinya juga, ada juga yang datang. Ada juga yang datang. Contoh misalnya kayak rayap. Rayap senang di daerah tanah yang subur, tapi dengan catatan yang bahan organiknya, yang bentuk biomasa organiknya masih banyak. Itu datang dia, datang. Tapi di balik itu seluruh yang diciptakan itu untuk menyuburkan tanah juga. Tanah yang bekas rayap itu tanah subur, tanah subur. Nah, otomatis kan dengan adanya pupuk organik tadi ada dampak, baik itu ada yang datang, ada yang tidak datang juga hama dan penyakit itu. Tapi ditambah lagi dengan pengolahan nanti mungkin di sesi berikutnya kita menyampaikan dengan istilah bahasa pestisida organik. Iya. Terpisah ya Pak ya dari Pestisida nabati ya. Ya, pupuk organik dengan pestisida nabati. organik ya gitu ya. Atau nabati itu terpisah. Iya. Nah, dua ini nanti kalau diterapkan secara benar dan sinambung Akan sangat menguntungkan ya. sangat menguntungkan. Yang nyata sampean yang mengkonsumsi langsung, biasanya kadang-kadang ada yang cicipi nih buah kacang panjang muda enak langsung dipetik dicicipi. Iya. Hati-hati kalau yang kena pupuk organik sama pestisida organik Masih tidak ada nempel di situ ya Pak. Tidak masalah ya. Masih tidak ada nempel. masalah kalau Iya. organik. Sekarang kalau yang pakai kimia, jangan-jangan mabuk. Cepat ke belakang ya kan. Iya. Ini Atau tiba-tiba langsung batuk gitu. Karena yang itu karena faktor ini tadi. Tapi kalau yang sifatnya berbahan baku organik, baik itu pestisida maupun pupuk organik, dampaknya rata-rata negatifnya memang positif. minim ya. Minim. Sangat Ada memang. Wajar-wajar aja itu. Iya. Karena memang kondisinya siapa sih yang tidak senang hidup di wilayah yang subur, kan gitu ya. Tapi dengan pengendalian itu tadi, artinya dengan menerapkan lagi teknologi yang berikutnya, pestisida organik atau nabati, itu akhirnya semuanya balance. dapat teratasi gitu ya. Karena teknologi ini, kalau kita teknologi ini sebetulnya sudah lama. Hanya dimodernkan aja. Nenek moyang kita sudah pakai. Sebenarnya sebenarnya. Apalagi di Jepang, di daerah Taiwan sudah menerapkan. Hanya saja itu tadi dan dipoles dengan bahan-bahan tertentu yang mempercepat prosesnya. Cepat ya, mengurangi tenaga gitu ya, mengurangi biaya. Mengurangi biaya dengan sentuhan teknologi. Iya. Akhirnya akan bertambah lebih baik. Mungkin itu. Iya, Mungkin dan Peri berapa hektar Per? Lahan berapa hektar? Kita pesan. Saya punya pertanyaannya Mas Ferry tadi mengenai pestisida nabati. Pestisida nabati, tapi itu waktu khusus ya, tapi sekilas saja. Pestisida nabati ini pestisida yang bahan aktifnya berarti di tanaman. Tanaman misalnya bawang putih ditumbuk-tumbuk, hancurkan, campur di air, dibiarkan dulu beberapa hari, kita ambil, kita semprotkan atau daun nimba sebagai aja lah. Ini kan fresh, karena hamanya itu kada tahan dengan bau, kada tahan dengan rasa ya, dia lari. Bau menyengat. Iya, kada tahan ya. Jadi macam-macam teknis, tapi dia tidak mengandung bahan kimia. Iya. Nah, itu makanya kata Om Munir tadi itu kan
Kalau secara harga, kalau kita bisa berani memberi merek itu adalah tanaman organik ya loh, dia non kimia, itu luar biasa. Betul. Harganya beberapa kali lipat yang biasa, ya dari biasa. Nah, itu tambahan nilai ekonominya. Iya, karena saya pernah dengar Pak tentang pestisida nabati sedikit ya kan, nyamping sedikit Pak ya. Karena saya pernah dengar katanya pestisida nabati ini dapat diandalkan kalau sudah ada kalau sudah tanaman tersebut kebal terhadap pestisida kimia. Katanya, apakah ini benar nih Pak? Iya benar. Dan kalau bisa itu sebelum dia kebal, gunakan dulu pestisida nabati itu tadi, kan lebih mantap lagi. Dan nilai ekonominya kalau kita mengolah pupuk pestisida nabati lebih murah dibandingkan dengan kimia. Kalau kimia kita tidak bisa buat, otomatis kita beli. Tapi kalau nabati, contoh tadi, ini kalau bawang putih masih beli, daun jambu mente, daun jambu pepaya, daun pepaya, pahit ya Pak ya. Kemudian ada daun cengkeh yang sudah gugur misalnya, itu yang semuanya murah. Bisa kita buat pestisida nabati yang tidak beli. Bahkan daun-daunan yang lain di lingkungan rumah kita yang kita anggap itu gulma atau rumput, tapi jadi pestisida nabati. Hanya saja memang ini teknologi pengetahuan. Perlu bertahap ya, perlu bertahap ya, perlu waktu cukup lama gitu ya. Itu. Karena untuk memang memberikan penyadaran. di kita di penyuluhan, penyuluh pertanian itu kan merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kalau pengetahuan mudah, keterampilan mudah, sikap ini baik sok hari ini digawe. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan gitu ya. Perilaku tidak semudah melempar batu ke pelatar katanya. Tadi kurang. Iya. Jadi itu. Dilempar jadi ya. Iya, silakan Bu. Oke. Diperlukan waktu yang panjang ya Pak ya untuk mensukseskan ya program ini, membudayakan program ini ya untuk masyarakat kita, khususnya para petani kita ya, para petani baik itu pertanian padi ya, jagung, tanaman pangan lainnya ya, hortikultura dan perkebunan juga. Baik, masih ada waktu kebersamaan kita sedikit lagi nih Pak Fitri. Saya kalau meskipun tidak punya lahan pertanian satu kilat pun gitu ya. Tapi banyak anggreknya. Iya. Lahan anggrek ada ya. Lahan anggreknya mati terus anggreknya Pak. Ya, tapi karena masyarakat tanah laut ya khususnya itu sebagian besarnya ya Pak ya, para petani kita, ada daerah-daerah kita yang menjadi lumbung-lumbung pertanian gitu ya, yang menjadi konsentrasi bagi kawan-kawan khususnya seperti bapak-bapak ya, Pak Pram, Pak Fitri, Pak Misbah gitu ya, menjadi fokus perhatian di situ. Nah, kalau di tanah laut ini Pak, kantong-kantong yang harus diperhatikan nih di mana aja nih yang menyangkut lumbung pertanian kita? Pangan. Kalau tanaman padi itu di semua kecamatan ya. Perlu ingat Bu, tanah laut ini salah satu penyandang pangan nasional. Iya, padi gitu masuk kita. Nah, jadi kita menopang provinsi Kalsel masuk juga 10 besar Indonesia. Turun ke kabupaten, tanah laut termasuk salah satu di antaranya untuk penyandang pangan padi khususnya nasional. Nah, ini kalau jagung luar biasa. Jagung luar biasa. Kita punya, sudah mulai begitu luas ya. Jagung luar biasa. Tanah laut sudah bertaraf berkelas nasional. Ditambah lagi 2 pabrik kita yang dari Java Confit dan Samsung Group itu. Betul. Nah, luar biasa. Jagung ini berkembang selain Kurau dan Bumi Makmur. Di Kurau ada sedikit, tapi kalau di Bumi Makmur di daerah lain sudah luar biasa jagung. Kemudian sawit, sawit ada, kita sawit juga terkenal. Kita ada punya 7 pabrik kalau sawit. Kekuatannya itu sekitar 230 ton TBS per jam. Jadi kemampuan mesinnya itu, kalau B7-nya itu. Kemudian juga ada karet, karet sekitar 20 ribuan lah, 20 ribu hektar. Dia punya masyarakat sekitar 17.000 hektar. Lumayan tanah laut ini. Makanya tanah laut ini saya pikir untuk perkembangan ekonomi bisa dilihat. Daya beli masyarakat bisa dilihat.
sektor pertanian lumayan berkontribusi ya di bidang ekonomi masyarakat, karena masyarakat itu sebagian besar budak di bidang pertanian masih luas lah, ada peternakan, nanti luas di dalam situ ya. Ini lumayan besar. Ini dari daerah sentral produksi, termasuk daerah sentral buah-buahan juga ada, Bu. Ya. Yang berciri khas buah-buah tanah laut ini kan durian, semangka, sudahlah, ini sudah sangat Buah naga mungkin. buah naga ya. Nah, ini sudah dikenal kita buah-buahan. Di samping itu tanah laut dalam salah satu indikator kinerja itulah kita mewujudkan swasembada bawang merah. Wah, ini perjuangan, Bu. Ini perjuangan, benar-benar perjuangan. Iya. Perjuangan. Saya ikut nanti berjuang. Wah, ini dengan mensosialisasikan dengan modal yang besar. Kalau berhasil, pendapatan juga besar. Nah, jadi luar biasa. Secara teknis nih kita mengembangkan baik itu bibitnya, benih bibitnya, kemudian juga perluasan area. Ya, ini luar biasa. Ini kalau kita memang bawang merah ini salah satu nanti kita bisa mandiri bawang merah. Ini walau bagaimanapun visi kita, ya salah satu visi hortikultura itu swasembada bawang merah ke depan. Iya. Oke, Pak. Pembangunan pemerintah bidang pertanian ya tadi sudah disampaikan oleh Pian banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah ya untuk memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan ya dan lain-lain kepada para petani kita. Nah, sebaliknya nih Pak, ya kontribusi yang diberikan hasil-hasil pertanian kita nih terhadap daerah kita ini seperti apa nih Pak? Kalau kontribusi yang nyata, kontribusi pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan baik untuk fungsi konsumsi, Bu ya, fungsi konsumsi, kemudian ada sebagian mungkin fungsi distribusi ya, mengirim daerah-daerah yang masih kurang atau minus ya. Di samping itu fungsi diversifikasi keanekaragaman yang berhubungan dengan UKM, pengolahan dan sebagainya itu jelas. Yang jelas ini kita bisa meningkatkan meningkatkan daya beli masyarakat, Bu. Iya, dari jagung itu kita bisa hitung berapa miliar dari jagung kemarin. Ya, produksi jagung kalau kita bisa lihat sekitar 150.000 ton. 150.000 ton kali 3.000, 450 miliar, Bu, uang beredar dari jagung. Baru jagung itu, ya. Belum lagi dari padi kita hitung kali 5.000 sekilo ya, luar biasa. Nah, ini jumlah uang beredar luar biasa tanah laut ini. Nah, diuntungkan dengan adanya industri, kemudian diuntungkan lagi dengan kita lintas kabupaten. Iya betul ya. Mana daerah kita menjadi daerah transit untuk Kota Baru, Tanah Bumbu, gitu. Daerah wisata betul, daerah wisata juga. Iya. Om Munir ada tambahan mungkin? Ya, selain daripada yang disampaikan tadi, pertanian secara keseluruhan ya, selain daripada kalau dibilang transit, bukan transit sebetulnya. Kita kalau bahasa dunianya itu ekspor. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi gitu ya. Ekspor sayuran. Artinya kita mengirim sayuran contoh setiap sore ya. Iya, lumayan saya keluar. Dari jam 2 itu di muka SMP 1 itu jam 4 sore mereka sudah ada yang ke Kalimantan Tengah, ke Kapuas, kemana. Iya. Itu betul, tidak ada. Pernah saya lihat itu. Bukan kalau kami hari-hari karena lewat itu. Setiap hari itu. Bukan hanya di situ, yang di pasar yang ada titik-titik tertentu juga ya, yang menjadi pusat. Di SD Nangsa 4 main juga. Jual beli gitu. Itu nyata itu. Artinya itu tidak transit bawaan dari mana-mana, tidak, dari tanah laut. Memang dari tanah laut dari Balikpapan, dari Jorong, dari yang akan dikirim lagi, dibawa ke Banjarmasin, ke Martapura, bahkan ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Makanya jamnya, kalau khusus jam ini berarti yang jauh. Karena subuh mereka harus datang. Misalnya contoh kayak di muka SMP 1 itu sore mereka sudah harus berangkat karena harus sampai di Palangkaraya misalnya subuh sudah di Samarinda dan sebagainya. Luar biasa itu. Itulah salah satunya dari pengembangan yang ada dan ditandai dengan yang pertama, kalau stabilitas artinya produksi pangan ini baik, stabilitas manusia ini juga akan baik ya. Akan baik. Iya. Para pendengar setia Radio Kentung Panang FM dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bahas ya berbagai keuntungan dan
kalau mendengar tadi penjelasan dari bapak-bapak ya, Pak Pram, Pak Fitri dan juga Pak Misbahul, ternyata terbuka ya dunia pertanian ini, kelihatan kedepannya begitu cerah gitu ya. Iya, Iya, begitu cerah. Nah, jadi bersemangatlah para petani kita ya untuk terus mengelola pertanian ya, karena ini mempunyai potensi yang sangat besar ya untuk kedepannya. Baik Pak, Satu mungkin karena pesan, Bu, tetap oke. bisa. Ini khusus untuk anak-anak milenial atau muda tani. Tidak perlu ragu-ragu lagi Iya. untuk berusaha tani di bidang pertanian. Betul Pak, saya tadi sudah mencatat juga nih pemuda petani milenial. Dulu saya waktu di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, saya di bidang pemuda, kita sudah punya Pak pemuda petani milenial ini ya. Hanya saja mungkin saya kemarin berhayalnya nih mau bekerja sama. Pernah juga nih saya telepon Pak Fitri lagi makan lagi apa gitu ya berkaitan dengan ini. Mungkin secara resminya belum bekerja sama. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya pemuda petani milenial kita akan terus dibina ya, sehingga mereka juga akan siap untuk pertama menyambut tongkat estafet ya pertanian, kemudian yang kedua mengelola pertanian dalam bentuk yang lain ya, profesional, petani berdasi begitu ya, dan mungkin juga ke usaha-usaha tani. Saya ingin menyapa nih juga Pak Fitri, ada binaan kami ya, binaan PSP 3 kami di Desa Handil di Rayang Bawah ya. Selamat pagi kelompok usaha pemuda produktif yang usahanya mengemas beras yang unus ya, menjadi beras kemasan. Ini kemarin Pak sudah laku keras ya dengan rekomendasinya Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Haji Sukamta. Terima kasih atas segala spot dan dukungan Bapak terhadap pemuda-pemuda kami ya, khususnya di KUPP kemarin beliau memberikan rekomendasi Pak untuk penjualan beras itu, dan dari target 1.400 packing ya, ternyata terjualnya 1.800. Luar biasa ya. Selamat pagi, teruskan ya. Baik Pak Fitri, Pak Pram dan Pak Misbahul, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit mengakhiri acara ini. Ini statement terakhir nih Pak ya. Sebentar Bu, ada slogan Bu, petani itu harus maju, modern dan mandiri. Oke. Baik Pak Fitri atau Pak Pram atau Pak Misbahul nih, statement terakhir nih Pak untuk para petani kita, untuk masyarakat kita dan orang-orang yang berkaitan dengan pertanian. Bagi rekan-rekan dan sahabat saya semua, bertani itu tidak ada istilah tidak menguntungkan dan tidak ada istilah yang sulit. Semuanya teknologi sudah tersedia, pasar sangat luas, apalagi tinggal kemauan kita. Begini itu.